Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Ini ada yang baru masuk ini. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Hari ini kita bertemu di geometri. SD Banjaragung 01 kelas 6A. Tema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 1, menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan? Itu caranya, ini pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Kemudian catatlah informasi penting dari teks. Kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Ini cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Temukan informasi penting dari paragraf berikut. Ini ada paragraf. Nanti kalian berlatih menemukan informasi penting. Ya, ini paragrafnya saya bacakan. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Ini paragrafnya. Kalian temukan informasi penting dari paragraf ini. Silakan kalian temukan informasi penting dari paragraf ini ya. Ya. Lanjut materi selanjutnya. Masih pembelajaran 1, bersama dengan anggota ASEAN dalam bidang politik. ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC atau masyarakat politik. Tolong suaranya dimatikan semua suaranya. Nah, tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Ya, selanjutnya, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN, sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Bidang maritim itu di bidang kelautan, ya, bidang kelautan namanya bidang maritim. Jadi antar
negara anggota ASEAN menjalin kerjasama di bidang maritim. Selanjutnya, cara-cara menghemat energi listrik. Ini cara-cara menghemat energi listrik. Ini salah satunya membatasi waktu menonton televisi. Jadi nonton televisi harus kalian batasi. Jangan sehari karena nggak berangkat sekolah, seharian nonton TV terus. Nah, nanti kalian listriknya boros. Di samping itu kalian tidak belajar kalau kebanyakan nonton TV. Ya, selain TV, HP juga. Main HP juga dibatasi. Nah, selanjutnya mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Jadi kalau udaranya sedang sejuk, sedang dingin, nggak usah menyalakan AC atau kipas angin. Selanjutnya mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jadi harus dicabut. Ya, nih. Terus jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Jadi kalau mengecasnya sudah selesai, ya dicabut. Ya, HP, laptop, komputer, TV. Kalau tidak dipakai, dicabut. Terus mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Nah, untuk lampu yang dayanya lebih kecil itu lampu LED, ya, lampu LED. Kalau bolam lampu itu masih besar dayanya. Kalau lampu LED itu lebih kecil tapi terang. Selanjutnya mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Kalau siang hari ada sinar matahari yang cukup masuk ke ruangan, ya listriknya dimatikan saja biar hemat. Nah, nanti jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan subscribe nanti. Sekarang pembelajaran 2. Usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi itu kemampuan. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Nah, contoh gambar ini yang mempunyai potensi melukis ini. Potensi sama dengan kemampuan. Kalau kalian tidak tahu arti potensi itu kemampuan. Nah, ini anak ini mempunyai potensi atau kemampuan melukis. Kita lanjutkan. Jadi potensi adalah kemampuan. Potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal. Desainer. Kalau yang orang menggambar pakaian itu namanya desainer. Kalau itu pelukis pemandangan. Nah, sekarang syarat poster yang baik. Pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Jadi tulisannya harus jelas. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nanti Bapak menugaskan kalian untuk membuat poster. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama,
Jenis huruf. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Kalimatnya harus jelas. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Nah, jadi kalau membuat poster harus ada gambar, ada tulisan yang jelas. Itu suaranya siapa sih? Lanjutkan, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi ada gangguan teknis, yaitu suara. Menuliskan informasi penting dari tes yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan tes juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan tes dengan seksama. Tulis informasi penting yang kamu temukan. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Ini di pembelajaran 3, cara-cara menghemat energi, bagian 2. Yang pertama, memasang gaya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Yang kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Selanjutnya pembelajaran 4. Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kalian masih ingat kan teks eksplanasi itu apa? Kemarin waktu pembelajaran di subtema 1, kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Jadi membacanya sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Jadi setelah teksnya dibaca, kamu membuat pertanyaan sesuai dengan isi yang ada di teks itu. Misalkan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan. Itu salah satu cara untuk mengetahui informasi penting yang berada dalam teks itu. Ayo kemukakan pertanyaanmu setelah membaca teks berikut. Jadi nanti setelah membaca teks, kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, ya. Ini paragrafnya. Arus globalisasi yang pesat sangat, ya harusnya yang sangat pesat ya, ini seperti bahasa Malaysia ini. Arus globalisasi yang sangat pesat, harusnya yang sangat pesat, berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemudian teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Manfaat positif itu manfaat yang baik. Positif, baik. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Jadi sekarang sudah ada yang namanya mesin robot. Selanjutnya, menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar.
Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Ini gambarnya ada gambar seperti di pasar ya ini ya. Nah, ini ada yang jualan ikan, ada yang jualan sayur, ada yang jualan apa ini? Ya beda-beda jualannya. Jadi harus saling menghormati. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Ya. Pembelajaran 5. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara. Obat-obatan terlarang itu ya misalkan ekstasi, narkoba, itu obat-obatan yang terlarang. Ya. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Ya, kalau generasi muda kita banyak yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka negara kita berada pada masalah yang serius. Karena nanti generasi mudanya tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Ya. Padahal generasi muda itu diharapkan untuk meneruskan cita-cita bangsa. Seperti kalian, kelas 6, ini adalah generasi muda yang diharapkan oleh bangsa kita. Sehingga kelak di masa depan bisa membawa Indonesia ke dalam puncak kejayaan. Ya, barangkali nanti anak-anak semua ada yang berhasil menjadi ilmuwan, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ustadz, kiai. Nah, kalau generasi mudanya mengkonsumsi obat-obat terlarang, maka masa depannya tidak akan bagus karena terganggu oleh obat-obatan ini. Ya. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Ya, yang sering ditemukan itu di bandara. Bandara adalah pintu masuk ke negara kita. Sering terjadi ada dari warga Malaysia tertangkap membawa narkotika dari negara mana saja. Ya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Nah, sekarang lanjutannya brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Yang ditujukan kepada pembaca. Ini adalah contoh-contoh brosur. Biasanya kalau di jalan-jalan itu banyak dibagikan brosur mengenai penjualan kendaraan bermotor, penjualan barang elektronik, ataupun penjualan barang-barang lain. Ciri-ciri brosur, yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk
berbuat sesuatu. Tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Jadi kalau di poster tulisannya sama gambarnya seimbang, kalau di brosur itu tulisannya lebih banyak. Selanjutnya pembelajaran 6. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Selanjutnya masih pembelajaran 6. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Bahkan ada sebuah hadis ya, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan barang-barang dari dalam negeri. Misalkan sepatu, pakaian, barang-barang misalkan laptop, mobil, motor. Itu kalau negara kita sudah bisa membuat sendiri, alangkah baiknya kita menggunakan produk kita atau negara kita. Sehingga negara kita bisa berkembang, bisa maju. Masyarakatnya banyak yang menggunakan produk-produknya. Selanjutnya, manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Yang keenam, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, untuk subtema 2 sudah selesai. Untuk subtema 2 sudah selesai. Ya, anak-anak, setelah tadi menyimak materi pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, kita latihan mengerjakan lembar portofolio atau soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, untuk belajar. Oh ya, ini materi ini yang dibahas hari ini hanya untuk melengkapi materi yang ada di buku paket yang sudah dibagi kepada kalian ya, di buku siswa atau buku paket yang sudah kalian terima satu-satu. Ini hanya untuk melengkapi. Barangkali nanti di buku itu ada yang tidak terdapat di materi ini, nanti materi ini dicatat untuk melengkapi. Ini nanti kalian kerjakan di buku tugas, tulis nama, kelas, tanggal. Nah, ini.
Pak, ditulis. Iya, nggak usah ditulis soalnya, nggak usah. Nih, Pak Guru kasih contoh cara mengerjakannya ya. Yang pertama, kalian tulis nama, kelas, dan tanggal. Tanggalnya hari ini, tanggal 29 September 2020. Nah, nomor 1, ini nggak usah ditulis, yang ini nggak usah ditulis, nggak usah, langsung saja nomor 1. Ya, nomor 1A. Kalian nggak usah tulis soalnya, ini nggak usah, langsung saja. Jawabannya saja, Pak. Gimana? Gimana, Mas? Evan? Jawaban. Nanti dulu jawabannya saja. Iya. Ini Pak Guru kasih contoh cara menulis jawabannya ya. Jadi misalkan nomor 1A. Kalian jawabnya seperti ini, tulis ini. Yang menjadi latar belakang dibentuknya ASEAN Political Security Community atau APSC oleh negara-negara anggota ASEAN adalah, ya kamu tulis dulu jawaban kamu. Tapi dari kalimat ini kalian tulis ya, di sini terus dilanjut dengan jawaban kamu. Paham tidak? Paham ya? Yang 1B. Ini pertanyaannya, tulislah contoh peran aktif Indonesia dalam turut mendamaikan konflik yang terjadi di negara anggota ASEAN. Kamu nulisnya, kamu langsung seperti ini. Contoh peran aktif Indonesia dalam turut mendamaikan konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN adalah, kamu tulis jawaban kamu. Tapi dari sini, kamu tulis ini. Sampai sini. Ya. Kalau yang kata tulislah, nggak usah ditulis. Terus tanda ini, tanda serunya nggak usah kamu tulis juga. Kalian langsung nulisnya dari sini. Ya. 1C, apa manfaat yang diperoleh Indonesia dengan ikut berperan dalam kerjasama APSC tersebut? Ya, kamu nulisnya, manfaat yang diperoleh Indonesia dengan ikut berperan dalam kerjasama APSC adalah, jawaban kamu apa? Selanjutnya nomor 2. Ini muatan pelajaran IPA. 2A. Tulislah 3 contoh cara menghemat energi listrik, menghemat listrik di rumah. Ya. Kamu jawabnya, tulisnya mulai dari sini. 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. Nah, langsung bawahnya 1, 2, 3. Selanjutnya yang B. Perhatikan ketiga gambar berikut. Kamu nggak usah nulis dulu, perhatikan dulu. Nanti menulisnya nanti ya, diperhatikan dulu ya. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Yang pertama, lampu pijar memiliki daya 5 watt. Lampu LED memiliki daya 5 watt. Lampu neon memiliki daya 5 watt. Lampu manakah yang sebaiknya kamu gunakan untuk menghemat energi listrik? Nah, kamu jawabnya, lampu yang digunakan untuk menghemat energi listrik adalah, kalian jawab, apa lampu pijar, apa lampu LED, apa lampu neon. Terus yang kedua, apa keunggulan lampu tersebut dibandingkan jenis lampu lainnya? Ya, keunggulan lampu yang kamu jawab di nomor 1 ini, keunggulannya apa jika dibandingkan dengan lampu yang 2 ini? Selanjutnya, nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 3 ya. Selanjutnya,
Nomor 3, Andi memiliki potensi dalam bidang olahraga renang. Andi juga bercita-cita menjadi atlet renang. Namun, orang tuanya tidak menyetujui dan menyarankannya untuk menjadi seorang pemain piano. Bagaimana sebaiknya sikap Andi? Jelaskan. Nanti kamu jawabnya, sebaiknya sikap Andi adalah jelaskannya karena itu. Yang 3B, Andi juga memiliki potensi memainkan alat musik piano. Akan tetapi, Andi lebih menyukai renang. Apakah Andi perlu mengasah potensi dalam memainkan alat musik piano juga? Mengapa demikian? Kamu jawab. Apakah Andi perlu mengasah potensi dalam memainkan alat musik piano juga? Nah, perlu nggak kira-kira? Terus mengapa demikian? Mengapa? Ya. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan lantang. Program listrik prabayar merupakan suatu program yang ditawarkan perusahaan listrik negara atau PLN kepada pelanggannya agar dapat mengendalikan pemakaian listrik sesuai keperluan masing-masing. Listrik prabayar memberikan manfaat bagi pelanggan agar dapat memantau pemakaian listrik setiap saat. Selain itu, penggunaan juga lebih disiplin dalam menggunakan listrik sesuai anggaran belanja masing-masing. Pelanggan prabayar tidak lagi terikat dengan alat pencatat meter maupun jadwal pembayaran. Mereka dapat membeli token atau isi ulang listrik di banyak tempat. Sejak adanya listrik prabayar, tidak ada lagi istilah menunggak, sanksi pemutusan, biaya keterlambatan, dan tidak dikenakan uang jaminan langganan atau UJL. Pertanyaan dari paragraf ini, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut? Topiknya apa? Yang B, tulislah 3 informasi penting yang kamu peroleh dari teks tersebut. 3 informasi penting yang ada di paragraf ini atau teks ini. Terus yang C, apa simpulan dari teks tersebut? Simpulannya apa? Selanjutnya nomor 5, kerjakan soal-soal berikut. Mengapa kita harus menghemat listrik? Kamu jawabnya seperti ini. Kamu jawabnya, kita harus menghemat listrik karena jawabnya seperti itu di buku tugas. Yang kelima, apakah penggunaan energi listrik yang besar dapat menyebabkan pemanasan global? Jelaskan. Nah, nanti kamu jawabnya, tulis penggunaan energi listrik yang besar dapat menyebabkan pemanasan global karena gitu ya. Selanjutnya pembelajaran 5, muatan SPDP. Perhatikan gambar brosur berikut. Ini ada sebuah brosur. Menggambar dan mewarnai luar angkasa. 1. Ini adalah contoh brosur. Pertanyaannya yang A, apa isi brosur tersebut? Isi brosurnya tentang apa? Ceritakan apa atau menawarkan apa? Informasinya apa? Yang B, apa manfaat dibuatnya brosur tersebut? Manfaatnya apa? Nanti kamu nulis di buku tugasnya, manfaat dibuatnya brosur tersebut adalah untuk apa. Yang C, apa kelebihan dan kekurangan brosur tersebut? Nanti nulisnya, kelebihan dan kekurangan brosur tersebut adalah ya. Selanjutnya,
Pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia. Baca tes berikut dengan sama. Pada tahun 2017, tepatnya 27 November, pemerintah Australia mengenalkan Asian Renewable Energy Hub atau disingkat AREH di Indonesia. Proyek ini memperkenalkan pembangkit listrik tenaga angin dan matahari yang dapat mencapai 6 gigawatt. Media yang digunakan untuk mensalurkan arah ke Indonesia adalah kabel elektrik bawah laut. Arus listrik akan diperoleh dari Australia, tetapi untuk energi matahari dan angin akan dikembangkan di Indonesia. Tulislah kata-kata tidak baku pada teks tersebut. Tulislah juga bentuk bakunya. Nah, tentu saja yang dicetak tebal ini yang cetak tebal ini kata baku apa tidak. Kalau masuk kata baku ya tulis di sini. Nah, nanti kalian cari kata tidak bakunya. Tapi kalau ini misalkan masuknya di kata tidak baku, berarti kalian nanti mencari kata bakunya seperti apa. Kalian bisa kerjakan dengan bertanya pada ayah, pada ibu, bisa juga kepada tetangga atau kakak. Ya, nanti kalian tuliskan di sini tabel. Nanti kalian menjawabnya buat tabel seperti ini. Selanjutnya, nomor 8, muatan pelajaran IPS. Berikut yang bukan termasuk kerjasama bidang politik antar negara ASEAN adalah, nah, ini kalian lingkari yang menurut kalian jawaban betul. A. Menegakkan pemerintahan yang baik dengan memasukkan prinsip-prinsip demokrasi. B. Membantu menyelesaikan konflik antar anggota ASEAN secara damai. C. Menjalin kerjasama di bidang maritim kawasan ASEAN. D. Melakukan pertukaran pelajaran dan penyediaan beasiswa. Silakan kalian pilih. Nomor 9, muatan pelajaran PPKN. Berikut yang termasuk tindakan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri adalah titik-titik. A. Mengenalkan mainan dari luar negeri kepada teman-teman di sekolah. B. Membeli oleh-oleh khas suatu wilayah saat datang berkunjung. C. Merasa malu menggunakan sepatu yang dibeli di pasar. D. Menggunakan pakaian batik jika diminta saja. Nomor 10, muatan SPDP. Tujuan tulisan di dalam poster dibuat lebih mencolok agar titik-titik. A. Tidak mudah ditiru. B. Mudah dibaca pembaca. C. Berbeda dari poster yang lain. D. Terlihat dari jarak jauh. Selanjutnya, isilah dengan jawaban yang benar. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Kita telah berada di era globalisasi. Kata globalisasi sudah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi berarti proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Jadi, secara umum, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia ataupun menyeluruh, di mana setiap orang tidak lagi terikat oleh batasan-batasan seperti batasan wilayah dan lainnya, sehingga dapat saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui berbagai media komunikasi dan informasi. Pertanyaan yang nomor 11, muatan bahasa Indonesia. Perbaikan kata-kata bercetak tebal yang tepat adalah, ini kata yang bercetak tebal, kamu perbaiki yang biar tepat. Nomor 12, berdasarkan tes tersebut, apa yang kamu ketahui tentang globalisasi?
berdasarkan teks ini, globalisasi apa? 13. Dalam menyelesaikan permasalahan antar anggota ASEAN, Indonesia menggunakan cara diplomasi. Cara diplomasi itu cara berdialog dalam menyelesaikan konflik. Jadi penyelesaian konflik atau masalah itu tidak harus dengan adu perang, tapi bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama, dibicarakan, dimusyawarahkan, itu namanya diplomasi. Ya, tujuannya untuk kamu isi nanti di sini. Nomor 14, tulislah 3 cara menghemat energi listrik di sekolah. Ya, kamu nulisnya 3 cara menghemat energi listrik di sekolah adalah apa. Nomor 15, tulislah wujud rasa banggamu menggunakan barang buatan dalam negeri. Ya, nanti diisi ini nomor 1 sampai 15 di buku tugas. Ya, kamu nanti isi di buku tugas, nanti dikumpulkan hari Jumat, ya, kalian dengan tugas yang kemarin. Ya, gitu ya anak-anakku kelas 6, kelas 6A. Itulah pembelajaran kita hari ini melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian tetap bisa belajar maksimal walaupun belajar di rumah. Cukup ya untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.